Hai guys, saya Zaki Abbas dengan YouTube channel saya Ngefans. Saksikan dan ikuti terus Ngefans Zaki Abbas. Apa kenal ya? Stop apa-apa. Ini apa-apa ini. Gimana? Kita kan ini rencana jalan untuk edisi perdana. Edisi perdana ini Ngefans channel bareng Om Zek ini. Kebetulan driver kita lagi di bandara ini. Jadi objek sendiri nih yang ini nih. Ini kita masih berada di seputaran Jalan Sudirman, Kota Sukabumi ini. Ya, suasananya cukup inilah. Bisa Pak, bisa Kang. Ya, kita Aman. masuk. Ya. Dona Vin. Oke, ini Oh, siap. udah masuk jalan ini nih menuju rumah Bang Spet ini. Assalamualaikum. Salam. Hey, konsep. Siap. Guys, kita hari ini ketemu dengan salah satu sutradara Indonesia, namanya Bang Spet. Ayo saksikan wawancara kita setelah yang satu ini. Oke. Guys, kita sudah ketemu Bang Spet nih. Sekarang kita ngobrol yuk, apa sih kesibukannya dan apa sih film yang pernah dibuat sama Bang Spet? Mulai bikin filman itu sejak kapan ya Mas? Nah ini kalau dari semenjak kapan itu, dari pas keluar SMA itu dari 84. Itu saya mulai berkecimpung di dunia perfilman, itu masih TVRI, belum ada TV swasta tuh. Itu masih ikut-ikutan lah. Ternyata kok enak juga di film ya. Alasan awalnya sih, banyak kenalan artis dan sebagainya. Tapi lama-lama kok enak ya, jadi kru gitu kan. Kayaknya ditekunin lah dari kru biasa. Dari TVRI pertama tuh saya tuh di bagian properti awalnya tuh. Properti man, waktu itu honor masih per episode masih 15.000 saya tuh. Cuma kan waktu itu tahun 84 itu ya masih lumayan lah kan. Saya mulai belajar ke teman-teman yang senior dan belajar segala macam ya, alhamdulillah sampai sekarang kata orang udah jadi sutradara ya. Udah 30 tahun kayaknya. Ya kurang lebih dari situ. Film apa aja tuh yang pernah digarap sama Bang Spet yang paling yang paling berkesan banget saya waktu ikut terlibat waktu penggarapan sinetron Sidul dengan sekolah Bang Rano. Saya pertama jadi cetak adegan situ. Itu banyak pengalaman yang saya dapat dari sinetron Bang Rano, Baru Patirani, dari pemain senior banyak banget. Alhamdulillah waktu di Karnos itu saya ngerasa itu udah kayak keluarga banget. Jadi tidak ada apa kayak kru dengan lu, nggak ada, itu kayak keluarga, enak banget itu. Nah dari situ saya mulai lepas dari sana karena memang menurut saya ini banyak yang harus kita gali itu. Kalau di film ini menurut saya ya, itu kita banyak relasi ke teman-teman, ke produksi yang lain, ke PH yang lain. Jadi banyak ilmu yang harus kita gali di sana juga gitu. Kalau menurut saya kalau stuck di satu PH ya stuck itu juga gitu. Kalau kita kemana-mana banyak relasi, banyak teman-teman, banyak ilmu kita gali ya alhamdulillah gitu. Terus juga saya ikut juga sama Bang Judosan, Kumpul Zigzag, sama unit Raja Strada juga. Terus ya paling lama saya ikut sama Bagus Patirani. Itu beliau ini dia guru saya, abang saya, bapak saya, dan saya bisa begini
salah satunya yang paling besar itu ya jasa beliau lah. Garap sama Bang Spet. Lebar itu untuk yang apa namanya saya garap langsung itu baru insomnia, tapi saya pernah jadi co itu waktu pas minta dari Kurau itu bakal gitu sebetulnya. Terus beberapa itu juga beberapa apa namanya sinetron juga. Saya lebih suka tuh garap memang yang apa ya, lebih ke tradisi, lebih untuk modernisasi yang apa ya, itu sebenarnya kurang suka banget. Tapi kalau misalnya ada yang benar-benar natural itu saya suka banget gitu loh. Ya contoh waktu pas Sidul itu kan benar-benar luar biasa menurut saya, mengangkat budaya juga. Terus juga saya salah satunya guru saya juga di Kristiadi, juga pernah guru saya juga. Termasuk saya juga pernah jadi koknya almarhum Nasi Cepi. Saya jadi koknya dia waktu syuting lupa saya sorry judulnya apa lupa saya tuh. Cinta Sesaat. Cinta Sesaat itu 13 episode, tapi yang berjaya sabar itu tadi harus Pakirani. Saya bisa kayak begini, nggak bakal lupa saya jasa beliau. Terus pernah ya kita kerjasama dulu Bang ya, tahun lalu dalam Ontohot. Jasa Ontohot. Betul. Itu iklan layanan masyarakat ya Bang ya. Betul. Saya jadi salah satu artisnya Bang ya. Itu lucu Bang. Ya, jadi memang itu apa namanya dasar untuk itu masih bagus sebetulnya, itu berbahasa Sunda, itu bagus banget. Dan saya pernah apa namanya terlibat di sana ngebantu mereka dari episode 14 ke atas lah itu. Saya percaya sama Kaveda Topan, itu satu produsernya, untuk diserahkan mendirect yang pada saat itu dari 14 sampai 25 lah. Saya terlibat di mendirect. Pahit manis di dunia perfilman itu kayak seperti apa? Pernah ngalamin juga? Ya, sangat apa ya? Itu makanya saya dididik sampai sekarang istilah kata saya paling benci itu ngaret waktu itu. Jadi mau aku sebenci banget karena kalau di film ini kalau ngaret, udah deh itu pasti perpanjang. Jadi karena saya dididik ke senior, tepat waktu dan sebagainya, makanya aku melekat sampai sekarang tuh ya. Jadi ya itu banyak banget suka dukanya. Sukanya tuh ya tadi awal saya bilang tadi bahwa banyak kenalan artis dan sebagainya kan. Tapi yang pasti kita waktu dulu dididik sangat keras banget, kedisiplinan, tepat waktu dan sebagainya itu sangat luar biasa. Jadi dulu tuh memang apa ya, didikan alhamdulillah saya didik sama senior yang sangat luar biasa. Dan saya pernah dulu ikut sama sutradara besar Indonesia, Om Umbo, waktu pahlawan terkenal begitu. Saya masih unit waktu itu, alhamdulillah saya pernah terlibat dengan beliau. Alhamdulillah lah saya pernah beberapa sedang senior, alhamdulillah. Dan yang pernah didapat sama Bang Spet apa aja? Nah kalau penghargaan sebetulnya saya selain sutradara itu saya juga kadang-kadang diminta jadi juri juga seperti film indie, pernah juga jadi narasumber, pernah juga mengajar juga saya di beberapa sekolah yang memang notabene saya pengen kata berbagi ilmu lah. Karena Pak Jaki harus tahu juga gini, karena ini pernah juga satu statement dari almarhum Arswendo bahwa Hollywoodnya Indonesia itu Sukabumi. Dan terus ada statement juga bahwa tidak bakal ada sinetron itu nggak ada orang Sukabumi. Ya, karena tuh memang setelah jadi sekitar 60% itu orang Sukabumi ternyata. Kudu orang Sukabumi. Ya alhamdulillah lah, itu tadi saya pengen yuk regenerasi ke adik-adik yang pengen berminat ke film, ayo kita belajar karena di dunia kami menurut saya berdapat dari almarhum Sukabumi itu di dunia kami nggak ada yang jago, nggak ada yang pintar, karena kita harus belajar karena kan alat makin canggih kita harus belajar terus gitu. Jadi tidak bisa stuck di situ gitu. Contoh misalkan Ngomong-ngomong nih, nama Bang Spet itu pengen tahu saya nih, apakah itu nama asli atau bukan? Nama aslinya siapa Bang Spet? Oke. Itu nama panggilan sebetulnya. Itu nama asli itu jarang orang yang tahu ya, kalau dunia kamu dunia film.
Makanya saya itu di kredit itu selalu AG Spet Yusuf gitu kan. Jadi nama asli saya itu Asep Ginanjar Yusuf. Nah, nama Spet itu panggilan. Itu saya dikasih nama itu sama almarhum Lutfi, pemenang novel, juga sama teman-teman SMA, Ari Dasa dan sebagainya. Ya, sampai sekarang melekat namanya Spet itu. Sampai turun ke dunia perfilman itu asal mulanya kayak gimana, Mas? Oke, sebetulnya sih ini kayak kesasar sih sebetulnya. Karena dulu nih saya waktu dari SMP, SMA, saya tuh senang di vokal saya tuh. Ikut apa namanya, popsipa dan sebagainya. Nah, justru karena saya terjun berteman dengan teman-teman film, kok enak ya gitu. Care-nya, terus saling membantunya. Jadi ya, saya nggak tahu kenapa. Ya, cita-cita sih memang dulu pengen jadi penyanyi, ya. Tapi karena mungkin Allah sudah menentukan saya harus di dunia film, ya saya nikmatin aja. Kenapa sih di film itu tadi? Yang awal sih bilang, ini banyak teman-teman film kan, ada artis apa dan sebagainya. Terus saya juga dengan harus tepat waktu dan sebagainya, sangat disiplin banget. Jadi ya saya mulai terpacu dan termotivasi di sana. Saya harus terjun di film karena memang satu, ya jujur aja saya ngeliat masalah honornya lumayan kalau dibandingkan ini ya, pada lumayan. Terus lagi ya itu tadi, kalau saya sih lebih ke cara mendidik senior gitu, harus tepat waktu, disiplin, harus sabar, harus kuat mental dan sebagainya gitu. Itu harus benar-benar ya luar biasa kalau misalnya film itu. Ingat nggak di ujung film sampai sekarang pernah digarap sama Bang Spet? Nah, paling itu tadi ya, Sidul, terus Zigzag, terus kalau FTV banyak Bagus Fatirani ya, yang Legenda Masjid, ada beberapa judul saya lupa. Untuk dulu layar miniseri, sinetron miniseri sama Bagus Fatirani. Terus pernah juga saya sama almarhum Mas Revi Mahriza, itu bikin stripping Inayah, ada Soraya waktu itu. Terus banyak sih saya banyak lupa juga sih beberapa, karena memang saking banyak kali ya saya ikut dengan senior, jadi ya lupa ingat gitu. Ada tuh yang Bang Spet ngomong, kalau memiliki kartu anggota ini pasti sudah pernah terjun di FTV, dia apa namanya? Oh itu ya, kebetulan saya masuk di KFT ya, anggota FT itu karyawan film televisi. Itu salah satu wadah dari pemerintahan, bahwa di bawah naungan pemerintah itu ada kita KFT, itu ada penyutradaraan, ada kamera, ada Yudit, Astra dan sebagainya di situ. Nah, kebetulan saya mengajukan itu untuk mendapat kartu KFT itu sebagai aku sama negara, saya katakan untuk sutradara, alhamdulillah. Dan syaratnya pun itu tidak gampang, dalam artian dari pengalaman apa aja yang sudah sutradara itu tidak bisa ditulis, itu harus dilihat dari kreditnya, benar enggak nih gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi alhamdulillah saya waktu mengajukan sama-sama dengan teman saya namanya Yudi Onye, itu salah satu sinias film juga, bareng dengan beliau. Ini salah satu juga yang membina saya juga, Kang Agus Ilyas, itu saudara senior film juga. Banyaklah saya silaturahmi dengan beliau, dengan teman-teman seperti apa sih, alhamdulillah lah. Sekarang ini saya terdaftar di KFT, di keanggotaan KFT di Indonesia pada. Oh ya, kebetulan ada beberapa sertifikat. Yuk kita sini aja. Boleh Bang? Ayo. Boleh dilihat nih Bang? Coba. Maaf nih Bang. Iya, sorry juga nih berantakan tempatnya nih. Oh ini Insomnia nih. Itu film saya nih. Dan ini alhamdulillah saya dapat penghargaan dari Wali Kota Sukabumi, sebagai tokoh penggerak film komunitas film di Kota Sukabumi, dari Wali Kota. Di sini sertifikat juga pemateri waktu seminar nasional, waktu Hari Aksara Internasional. Pesertanya tuh guru-guru Kabupaten Sukabumi sekitar 200 orang masalah.
Nah ini sertifikat waktu saya jadi juri, tahun usia, handphone skor ini, MBA, sertifikat saya jadi juri juga. Ini pemateri, penyutradaraan juga. Ini sama juga. Mulai asa. Ya. Film apa itu Pak? Ini kebetulan apa kayak semacam dokumenter untuk tentang PAUD, tentang sekolah PAUD. Ini film yang terkenal itu Insomnia. Ya ini Tahun berapa ini? Ini tahun 2016 sama saya. 2016. Masih banyak yang nggak di pampangnya. Saat ini belum saya apa namanya, belum saya frame. Desa satu cerita. Waduh. Sebenarnya kalau sertifikat lumayan, yang nggak dipampak di taruhnya di balik aja ya, Mas. Ada sih masih di apa di lemari. Kalau saya potong penuh kayaknya. Udah sajanya aja lah gitu ya. Mas selain saya tadi juga saya pernah apa namanya untuk berbagi ilmu nih. Saya juga pernah ngajar di dua sekolah di Sukabumi. Itu di ya, paket C itu sekolah apa namanya lupa saya tuh yang kerja paket C paket D kayak gitu. Saya juga di SMK Yasmin Berbitung. Nah untuk SMK Yasmin ini free saya tidak dibayar karena memang saya ingin yuk regenerasi dan alhamdulillah waktu saya ngasih materi di SMK Yasmin Berbitung itu belum 3 bulan saya ngasih materi ke anak-anaknya, kebetulan ada festival film indie tentang horor dan alhamdulillah itu mendapat apa namanya satu piala yang luar biasa untuk saya. Itu anak masih baru saja tapi sudah mendapatkan piala yang luar biasa. Bang Spek saat ini apa? Oke, jadi saya jujur aja sih itu pulang ke Sukabumi begitu ada kita terserang corona ya. Saya balik ke Sukabumi, di situ dunia kami ini apa namanya produksi mulai susah karena memang kita kalau syuting kan produksi membutuhkan banyak orang ya, kita tidak boleh terlalu banyak stok waktu itu. Nah itulah sekarang ini kegiatan saya paling tadi ngasih materi ke beberapa kelompok komunitas film, terus jadi juri, paling bikin film indie buat teman-teman, bikin kayak apa profil. Saya lebih ke saya dulu sementara itu karena memang apa ya kita cita-cita saya tadi pengen ada regenerasi buat nerusin. Yuk dunia perfilman ini di sekolah ini jangan mati deh gitu. Yuk maju terus perfilman sekolah gitu. Harapan Bang Spek untuk ke depan di dunia perfilman, siapa tahu ada nasihat-nasihat. Harapannya itu tadi saya pengen tuh tetap yang namanya sekolah ini jadi Hollywoodnya Indonesia, apalagi sekarang anak-anak milenial alat makin canggih itu nggak seperti dulu manual dan sebagainya. Terus sekarang ini istilah kata kalau bercandanya nih jadi kru ini sekarang sangat gampang. Pokoknya begini, kenapa sih bilang gampang? Misalkan si sutradara nih, ada temen kalau saudara yang nggak nganggur, lo ikut deh, ayo ditipin, itu bisa tergantung dianya. Ya, apa namanya, mau apa kerja seperti apa. Kalau dulu, waduh jangan naruh. Dulu tuh memang kita benar-benar sendiri gitu. Sekarang sih istilah kata maaf ya, adikku ini itu dia misalkan divisi PU ataupun divisi art ataupun apa gitu kan, itu sekarang pegang kamera itu bebas aja. Zaman dulu saya dulu waduh jangankan lihat di blender kamera itu pegang tripodnya kita tendang gitu, nggak boleh gitu. Nah jadi harapan saya tadi itu tadi mudah-mudahan perfilman Indonesia nih makin maju, makin canggih, apalagi anak sekarang nih begitu saya jadi juri film ini sangat luar biasa, ide-idenya sangat luar biasa. Mudah-mudahan perfilman Indonesia kedepannya bisa tembus ke Hollywood makin banyak, terutama jadi ini deh paling tidak jadi tuan rumah di negeri sendiri di film kita gitu. Semoga itu kalau kerja di dunia perfilman itu ada ospek-ospek gitu nggak boleh ini lah, nggak boleh ini, harus begini dan sebagainya. Ya, bukan dibilang ospek sih ya, kalau menurut saya ini lebih ke mendidik gitu. Itu tadi yang saya bilang bahwa saya kan saya di divisi mana nih? Ya, misalkan sutradara aja gitu. Terus misalkan di art, bagian art aja. Jadi tidak bisa apa namanya sekarang kita bagian di artistik ataupun di properti ataupun di apa tiba-tiba sebagai kamera. Itu dulu nggak boleh. Apalagi dulu kan masih sistem apa siluloid ya. Ya apa siluloid apa dari raw film itu
Dan itu dulu tuh waktu lelebat tuh tidak bisa ngeliat di frame, nggak bisa, sorry, dan bisa ngeliat di monitor. Yang tahu itu kameramen. Jadi jadi banyak itu kameramen gitu. Jadi kalau sekarang kan bisa ngeliat di monitor, kalau salah cut ulang bisa. Dulu bisa diulang, cuman itu tadi apa namanya, kita nggak bisa melihat karena memang itu di apa slow white itu di istilah kata apa film apa namanya dulu tuh kayak semacam klise gitu, itu namanya slow white itu. Nah itu tuh kalau sekarang sih kalau menurut saya apa ya, lebih mudah kalau menurut saya nih. Jadi kan kita bisa ngeliat langsung di monitor, oh salah kan begini-gini, bisa lihat dulu segala macam. Dulu nggak bisa, dulu tuh langsung di editing, bisa kelas gimana dan tadi dulu sih sebenarnya lebih apa ya, lebih rumit, lebih susah. Jadi kalau menurut saya itu tidak ada untuk namanya apa ospek yang nggak ada, tapi tadi kita dididik keras ke mereka dari senior-senior kalau buat tadi karena kita udah kerja apa namanya kerja tim, itu nggak bisa tuh kalau kerja tim satu nggak ada ya udah pincang kita gitu. Apalagi kalau satu pemain, misalnya kita udah siap nih, pemainnya ada satu, kita nunggu satu waktu kebuang loh. Itu benar safety banget, sekarang kita udah siap, gitu. Properti ini belum ada, nah itu nggak bisa tuh. Makanya istilah kami ini sekarang ini lebih baik kita berantem di meja, di lapangan. Kita di meja diskusi, seperti apa, udah safety semua, udah clear semua, udah oke, baru kita bisa on kamera di syuting. Yang paling membekas tuh, yang membekas kayak punya solid, filmnya juga booming dan sebagainya, yang paling enak yang mana? Justru yang tadi saya bilang bahwa saya sampai sekarang berkesan tuh waktu saya terlibat di Karma Film waktu di Sidul. Itu tadi itu kekeluarganya sangat luar biasa. Bang Rano apa membimbing saya terutama dengan teman-teman senior itu seperti apa, dan juga Bang Agus Patirani bisa seperti apa. Kita sampai sekarang tuh saya berkesan banget waktu di Karma karena masyarakat sekarang ini rindu dengan produksi seperti itu. Kayak misalkan dulu tuh ada dulu Losmen, terus lagi Keluarga Cemara, Sidul, karena itu penuh banget apa edukasinya sangat edukasi gitu. Jadi kalau sekarang memang apa banyak orang-orang ini merindukan, pernah juga kadang-kadang ada yang nanya ke saya juga, kalau nggak Pak, Bang, kenapa sih nggak produksi ini gitu kan? Ya kalau itu mau, cuma kan ya sekarang ini kan produser kan, ada ini kita jalan lagi kayak gitu sih. Kadang ada nggak yang sesuai dengan produser dan sutradara itu nggak sejalan itu? Banyak juga. Kayak itu tadi kalau apa namanya, itu tadi yang saya bilang lebih kita berantem di meja daripada lapangan. Kalau misalkan kita di lapangan ya kalau misalkan produksi yang produksi pasti produser lah, betul. Begitu udah jalan segala macam, udah keluar segala macam, ya mending kita berantem di meja gitu loh. Yuk seperti apa, udah clear semua, safety, baru deh pro, lama baru jalan. Nah, kita pengen penjelasan nih buat teman-teman yang belum tahu nih tentang perfilman. Bisa dijelaskan nggak Bang Step apa namanya produser, sutradara, terus kayak dan yang nama-nama kru yang lain itu yang belum ditahu nih guys, yang bolehlah kita sedikit lebih mengenal tuh. Oke. Jadi gini, itu apa, sudah itu apa, tugasnya apa, SOP-nya lah gitu ya. Jadi kalau produksi ada 3 tahapan. Nah, yang satu ini pra produksi. Oke. Pra itu persiapan. Dari apa, kita dari skenario, pokoknya kita udah kita hunting, terus kita apa namanya casting pemain, terus kontrak kru dan sebagainya, itu pra produksi tuh. Nah setelah produksi udah aman, baru kita ke produksi. Nah, ada produksi, itu kita syutingnya. Nah setelah syuting selesai, baru ada pasca produksi. Itu ke editing lah segala macam, traksi musik dan sebagainya. Baru setelah klip, baru kita penayangan. Kita tahapnya. Nah kalau susunan sendiri di kru sendiri, kalau produser itu yang punya duit, punya dana dia. Nah kalau sutradara itu istilah katanya jenderal di lapangan lah kalau misalnya, jadi dialah seorang eksekutor di sana. Jadi tidaknya sebetulnya menurut saya ini sebuah karya film ini jadi ditanggung sutradara sendiri sebetulnya. Karena apa? Tadi setelah kita udah di meja, sudah kita oke segala macam udah oke. Nah itu tadi ada, kalau sutradara itu menerjemahkan dari skenario menjadi sebuah film. Menerjemahkan dari skenario menjadi film. Nah ada juga itu di sana tuh ada DOP itu direction of photography,
juga ada nanti operatornya, kameramennya, kameranya, ada bagian lightingnya, bagian lampu itu. Terus ada juga sutradara, ada astrada, sutradara, ada pencatat adegan, ada juga clapper yang apa verifikasi antar itu clapper namanya. Terus ada bagian kostum makeup, ada juga untuk apa namanya art property, termasuk bagian artistiknya apa dan sebagainya. Terus ada namanya audio man itu, VTR dibilangnya buat sound itu. Terus ada bagian tim pro, bikin produksi, ada unit lapangan, unit keuangan, ada bagian pembantu umum, ada juga bagian apa gensetnya gitu. Jadi apa ya, kita tuh tadi apa yang saya bilang bahwa kalau kita udah tim enak, solid, kita jalannya enak gitu. Tapi kalau udah ada satu permasalahan tentang mereka, ini bikin repot gitu. Ada bisa, oh ini tiba-tiba presiden ini nggak bakal nyaman di lapangan gitu. Nah itu yang kamu udah enak kemudian. Oke guys, sekian wawancara kita dengan Bang Spek, bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Siap. Waktunya Sama-sama. saya selalu Amin, sama-sama. sukses sama. Teman-teman jangan lupa tonton ngefans with Zaki Abbas di channel YouTube. Jangan lupa kata-kata sekarang bicaranya subrek, pokoknya keren banget. Guys, kita akan menuju narasumber berikutnya. Ikutin saya terus tetap di channel Fans with Zaki.